customnya. Nah, tapi orang kalau melakukan konsep branding dengan targeting sales melulu atau selling, saat ini kan kebutuhannya selling nih. Dan tiap kali mau selling, dipentokinnya begini, Pak. Gua nggak. Jadi ini ngomongin, saya berasumsi saya adalah orang yang lagi di titik pesimis, oke? Jadi, gue gimana mau jualan, bro Pak Bi, gitu kan? Gue gimana mau jualan nih, Mas Bro? Brand gue belum terkenal banget. Mana sekarang kondisinya kayak begini. Gue harus gimana? Itu gimana tuh Pak Bi? Untuk digampar otaknya gitu. Oke. Jadi begini, saya mengutip kata-katanya Seth Godin ya. Dia mengatakan bahwa zaman now itu orang tidak membeli produk atau servis. Orang itu membeli koneksi atau relasi, kemudian cerita, kemudian magic. Jadi jadi orang itu bisa membeli barang yang dia nggak butuhkan. Dia tidak perlu amat gitu. Tapi karena tertarik sama cerita di balik proses pembuatan produk itu, orang tiba-tiba tertarik. Ya. Jadi kayak misalnya dari zaman dulu pun sudah ada yang namanya Kodak itu tidak pernah menjual film. Kodak itu tidak pernah menceritakan filmnya itu terbuat dari seluloid apa-apa, nggak pernah. Dia cuma bilang bahwa we are selling memory. Yeah. What is left after you go adalah memory. Yeah. Nah, memori itulah kemudian yang dibangun lewat gambar gitu. Yeah. Nah, ini juga terjadi kepada produk. Ya. Jadi sering saya ketemu teman-teman yang punya produk bagus-bagus, cerita tentang terjadinya produk itu bagus, cerita tentang terjadinya terjadinya perusahaan itu juga bagus, tapi cerita itu nggak pernah disampaikan. Oh iya, gitu. Ceritanya cuma one-on-one begini toh. Iya, kayak contohnya gini, kalau saya ngomong rendang, maka yang ada di kepala persepsi teman-teman adalah rendang yang ada di restoran Padang. Yeah. Titik, sampai di situ aja. Rendang itu daging yang dimasak pakai santan selama 9 jam. Nah, itulah yang namanya rendang. Anda tidak pernah dengar cerita bahwa di Sumatera Barat itu ada 3 kerajaan besar yang kemudian melahirkan 7 origin dari rendang. Pagaruyung, Batu Sangkar, Pariaman, dan seterusnya. Itu masing-masing mempunyai rendang yang rasanya tidak sama. Bukan karena olahannya sama. Sama bro, prosesnya sama, semuanya sama. Cuma, santan dari kelapa yang ditanam di pasir, rasanya ternyata tidak sama dengan santan yang dibuat dari kelapa yang di pegunungan. Jadi, yang letaknya di pesisir itu menghasilkan rendang yang tidak sama dengan yang di pegunungan. Kemudian ada rendang, misalnya gini, rendang itu kan lengkuasnya harus kuat. Lengkuas yang di pasir dan lengkuas di gunung nggak sama. Jadi ini cerita yang kalau Anda ceritakan, tiba-tiba orang pengen coba. Rendang Pagaruyung kayak apa ya? Rendang Batu Sangkar kayak apa ya? Gitu. Nah, ini yang jarang orang menceritakan tentang hal itu. Padahal itu sangat unik. Nah, makanya saya bilang teman-teman UKM itu adalah pewaris tunggal dari indikasi geografis atau kearifan lokal. Yeah. Yang tidak bisa dimiliki oleh korporat manapun. Betul. Ya. Yang namanya Indomie itu saya bersama Bu Eva itu menciptakan 42 rasa dari 42 wilayah di Indonesia. Soto Aceh, soto Padang, soto Medan. Tapi itu tetap KW. Yeah. Karena tidak asli sotonya itu hanya rasanya saja. Yeah, tapi dia bukan pewaris daripada itu. Jadi teman-teman UKM nggak boleh kecil hati. Kalian itu pewaris daripada kearifan lokal. Itu. Yeah. Nah, kelebihannya dari teman-teman korporat itu kalau mau bikin soto Aceh aja
rapatnya itu bisa 2 tahun. Oh iya betul. Survei pasar dulu, rasanya dicari dulu. Wah, SOP, itu SOP. untuk Banyak shop-shopnya. Banyak shop. Betul. Nah, kalau UKM hari ini jual soto Aceh, besok mau jual soto Padang, tinggal ngesot aja dia. Betul. Nggak perlu riset. Kenapa? Pewarisnya itu ya kalian gitu. Tinggal sekarang mau apa namanya bermain di mana kategorinya, itu aja yang menurut saya. Jadi oleh karena itu ketika semua orang tiarap, apalagi korporat ya, hari ini semua korporat tiarap kesempatan UKM untuk naik. Ketika semua diem, berbisik aja jadi rame, gitu. Gitu. Ongkosnya berapa? Sekarang nggak perlu ongkos, ya. Apalagi UKM jangan main nasional lah, UKM itu lokal aja lah. Ya? Lokal aja betul. Jadi, kuasain daerahnya sendiri dulu lah. Marketnya exactly. besar. Itu jangan kata UKM. McDonald saja melakukan hal yang sama. Iya. Dia bikin zonasi. 1 kilometer keliling itu adalah customer prime-nya dia. 2 kilometer secondary customer dia. 3 kilometer dan seterusnya. Jadi dengan demikian itu Anda menguasai suatu basis yang kuat. Ya, jadi saya bilang sama teman-teman UKM, gini aja, kalian kan sekarang lockdown kan, kerja di rumah kan, nggak bisa undang orang dan restoran Anda kan, gini aja, bikin sampel kecil-kecil aja, bagi-bagi sama tetangga, satu jalan aja bagi-bagi, ya. Udah gitu, besok ya bagi-bagi lagi, different recipe, different cerita, bagi-bagi lagi. Sama dikasih nomor WA bahwa silakan kalau Anda mau kontak kami. Itu aja. Ya pastinya delivery ya kalau zaman sekarang. Ya, karena saat ini memang kuncinya delivery. Cuman ya nanti, nah sekarang saya masuk ke fase berikutnya, pertanyaan berikutnya. Karena kalau itu terlalu teknis, saya yakin kalau gini, gue itu kadang-kadang males tuh kalau kebanyakan diskusi teknis, Pak Bi. Soalnya kalau teknis tuh banyak banget di Google ya kan. Langkah jitu, melakukan penjualan, langkah ini banyak, tinggal diubek-ubek aja, udah baca, lo praktek. Buat gue simpelnya gitu. Tapi yang jadi masalah itu kan sebelum orang loncat sini, loncat sana, kan dia tuh ininya nggak tenang tuh, Babi. Kepalanya tuh nggak tenang karena nggak ada frame of mind. Saat ini gue ngapain, kenapa gue mau begini, kenapa. Nah, itu terdriven by fear kan. Aduh, gak ada omset. Aduh, gue harus jualan. Aduh. Nah, itu yang mau kita iniin. Jadi, kadang-kadang orang itu kan terpaku juga sama idealisme. Nah, ini saya mau tanya. Kalau di dunia pemahaman brand, Pak Bi, itu yang namanya idealisme itu sangat perlu atau tidak sih, Pak Bi? Kan ada orang yang kekeh banget brand gua tuh ini, maknanya ini, harus begini. Padahal situasi kondisi tidak mendukung. Ya. Itu gimana tuh, Bang? Menurut saya kalau brand, karena brand itu jualannya value, maka dia harus tetap pada DNA-nya atau purpose-nya ya. Jadi kayak Louis Vuitton itu purpose-nya adalah fashion ya. Bukan fashion aja, apa namanya itu? Haute couture. Jadi fashion kelas atas gitu. Ya, dia main di premium ya. Di level premium. Oke. Ya. Dia selama ini memproduksi baju-baju, busana, tas dan segala macam kelas premium dengan merek Louis Vuitton. Sehingga Louis Vuitton itu punya makna, kalau saya pakai Louis Vuitton, saya menjadi siapa? Ya. Jadi itu adalah sebuah komitmen yang terjadi ketika Anda membangun brand. Nah, ketika kemudian Louis Vuitton itu memanfaatkan kondisi sekarang dan semua pabrik di Prancis terutama ya, itu beralih ke masker, itu dia tidak kehilangan ininya, core value-nya, penawaran dari DNA fashion how to go tadi ini. Jadi apa yang dilakukan? Dia membuat emas, tapi yang tetap kelas atas. Iya, betul. Tetap. Nah, itu. Jadi produknya boleh kemana-mana, silakan. Tapi value yang
dipegang atau diciptakan itu tidak berubah. Ya, nah, ini ada semacam kayak prinsip ya. Idealisme dengan prinsip itu dua hal berbeda. Betul. Jadi ada dua macam brand ya. Artinya ada brand yang ketika dibeli dia tidak menjadikan konsumennya siapa. Tapi ada brand yang membuat konsumennya menjadi siapa ketika membeli produknya. Jadi contohnya Rolex ya. Rolex itu kalau Anda beli Rolex, Anda dapat jam tangan. Jadi produknya dapat apa, itu jelas. Kalau Anda butuh apanya, Anda nggak usah beli Rolex. Anda beli jam yang lain aja. Karena jam 10-nya Rolex sama jam 10-nya yang lain sama. Iya, betul. Jadi kalau beli fungsi, itu jangan beli Rolex. Tapi kalau kemudian beli gengsi, Anda beli Rolex. Kenapa? Begitu Anda pakai Rolex, Anda akan menjadi siapa? Anda akan dipandang orang menjadi siapa? Ini